Oke, berikutnya saya jelaskan mengenai kandungan struktur mikro dari suatu sambungan kelas ya. Jadi ini adalah suatu diagram PPC yang diambil di daerah maksimum 0,8%. Ya, yang saya gambar tadi. Jadi di sini 0,006% karbon. Nah, di sini. Maka di sini struktur mikronya terdiri dari ferrit dan besi, ferrit. Tidak ada karbonnya. Ya ada tapi dianggap tidak ada karena jadi kita tidak sedang belajar metalurgi, karena kalau kita sedang belajar metalurgi, ya kuliah di jurusan metalurgi kan, atau di departemen metalurgi, situ pelajarannya lebih detail karena di sini mahasiswa perkapalan maka dijelaskan yang simpel aja, asalkan nanti bisa diaplikasikan di lapangan. Nah ini adalah ferrit, tidak ada karbonnya. Kemudian antara karbon lebih dari 0,06% sampai dengan 0,8%. Ini struktur mikro terdiri dari ferrit dan ferrit dalam kondisi suhu di bawah 723 Celcius, 723 derajat Celcius. Ini namanya suhu transformasi pertama A1. Ferrit itu yang warna putih ya, ada karbonnya. Ferrit itu yang warnanya gelap ya, karena mengandung karbon. Kemudian pada kandungan karbon, baja yang punya kandungan karbon 0,8%, seluruh struktur mikronya terdiri dari ferrit, ya, warnanya gelap semua. Kemudian 0,8 sampai dan seterusnya sampai 2%. Ini terdiri dari ferrit dan simetrit. Kita tidak usah ngurus bagian yang ini. Biar diurusi orang-orang bagian metalurgi kan, kita ngurus bagian ini aja. Nah, bagian ini adalah bagian yang digunakan untuk pembuatan baja-baja komersil, misalnya untuk pembuatan kapal, pembuatan baja yang terbuat dari baja karbon. Nah ini di sini. Jadi struktur mikro terdiri dari ferrit dan ferrit. Ya. Kemudian kalau baja ini dipanaskan dengan suhu A1 maka strukturnya masih ferrit dan ferrit. Baru di atas A1 itu terdiri dari ferrit dan austenit. Austenit itu adalah fase yang tidak stabil. Artinya apa? Dalam suhu ruang dia tidak mungkin terjadi. Jadi apabila austenit ini dipanaskan, apabila baja dipanaskan hingga mencapai suhu lebih dari 723 Celcius, maka terjadi yang namanya fase austenit. Ya, fase austenit ini apabila baja didinginkan dengan lambat, maka austenit dan ferrit di sini akan berubah menjadi ferrit dan ferrit lagi. Masalahnya apabila baja dipanaskan dengan suhu tinggi akan sampai memperoleh fase austenit kemudian didinginkan dengan cepat, ya. Maka yang dihasilkan adalah struktur yang bisa berupa bainit, ya, bisa berupa martensit, ya. Yang itu yang harus dihindarkan. Jadi makanya proses pengelasan itu maju ini tidak boleh terlalu cepat. Mengelas waktu hujan itu juga tidak boleh. Karena apa? Ya, karena terjadi perubahan struktur mikro dari fase yang stabil ini tidak stabil. Ya, didinginkan dengan cepat karena hujan cerot gitu, maka di sini akan muncul fase ya yang terjadi dalam kondisi terpaksa. Ya. Bisa bainit, bisa martensit. Ya. Makanya proses pemanasan, misalkan kita melakukan proses fairing atau pelurusan dengan api itu boleh dilakukan di atas suhu 723. Ya, misalkan sampai suhu berapa ratus di sini, tergantung dari kandungan karbonnya. Jadi kandungan karbon makin besar itu maka A3 itu semakin rendah. A3 untuk besi adalah 910 derajat Celcius. A3 itu suhu transformasi atas. Nah, kalau A2 itu dinamakan sebagai Curie temperature, suhu di mana material yang bersifat magnetik berubah menjadi non magnetik A2, 769 derajat Celcius untuk baja karbon. Nah, jadi apabila material dipanaskan, baja karbon dipanaskan sampai dengan suhu 800 Celcius, kemudian dia didinginkan dengan air, maka yang terjadi adalah struktur martensit atau bainit di dalam kondisi ruang.
Makanya kita boleh melakukan fairing dengan suhu yang tinggi di atas 17 Celcius, 23, asalkan pendinginan yang dilakukan dengan udara. Jadi pendinginan normal, ya, normal biar dingin normal ya. Supaya apa? Supaya suhu mikronya nanti balik ke fairing dan fairing lagi. Simpelnya seperti itu. Ya kalau mau belajar meteorologi lebih lanjut di buku meteorologi atau welding meteorologi banyak. Ya, cuma kalau tidak perlu banget ya buat apa gitu. Nah, ini adalah foto mikro dari besi murni, tidak ada apa karbon. Kemudian ini adalah perlit. Perlit itu bentuknya seperti lamele. Lamele itu lempengan-lempengan, gitu, lempengan. Makanya namanya lamlar. Lamlar itu lempengan. Nah, ini adalah foto mikro dari martensit, asikular. Bentuknya asikular. Asikular itu seperti jarum. Seperti jarum, asikular itu seperti jarum. Nah, kenapa kok bisa seperti jarum? Ya karena terbentuknya terpaksa dari kondisi auschwitz yang unstable itu, yang tidak stabil, didinginkan tiba-tiba lalu dia menjadi ya bentuk yang terpaksa. Karena saking terpaksa itu tidak baik gitu. Ya. Sesuatu yang terpaksa itu tidak baik. Nikah karena terpaksa itu tidak baik. Kemudian kerja, ya, saya terpaksa kerja di sini Pak karena saya terpaksa. Ya tidak ada pekerjaan lain yang tidak baik karena kita harus kerja yang mencintai pekerjaan kita. Teorinya begitu, teori. Nah, jadi di sini ada struktur mikro yang namanya martensit yang bentuknya asikular seperti jarum, timbul karena terpaksa kan ini. Kalian lihat di sini bahwa bentuknya seperti jarum, ya. Jarum-jarum. Nah, karena bentuknya seperti jarum maka ujungnya banyak mengandung internal stres, tegangan dalam yang tinggi. Ya, di sini banyak lancip-lancip seperti jarum, tekanan dalam tinggi. Sehingga apa? Sehingga kalau dia terkena beban, maka dia mudah mengalami crack, dibandingkan kalau itu berupa bunder-bunder, reaks kan bunder-bunder itu kalau terkena tegangan dia ya lebih banyak, lebih bisa menahan tegangan tinggi dibandingkan kalau seperti itu udah crack. Makanya struktur seperti ini tidak boleh, pengelasan atau pengecoran tidak boleh. Bainit itu sama seperti martensit cuma ya lebih bunder-bunder gitu, lebih apa tumpul gitu. Jadi ya sama seperti ini tapi lebih tumpul dari ini. Ya, juga tidak baik. Jadi kalau pemanasan ya, sampai dengan masa sulit dinginkan dengan cepat, cek gitu, maka bisa timbul martensit. Tapi kalau dinginnya agak abadi ya, tapi ya cepat gitu, timbulnya adalah bainit. Bainit itu lebih tidak galak ya, tidak bahaya dibandingkan kalau strukturnya martensit. Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Nah, ini saya punya gambar sambungan las dari suatu baja karbon, yang dilas dan sambungan lasnya baru selesai dibikin. Nah, gambar 19 itu ya. Schematic microstructure of single pass. Ini single pass. But as might be observed, jadi yang diamati segera setelah jadi untuk satu cairan. Jadi masih berupa cairan, belum beku. Ya, belum beku. Makanya di sini adalah memiliki suhu sebesar lebih dari 1500 Celcius, masih beku. Kita lihat penjelasannya. Mari kita lihat perubahan mikrostruktur yang terjadi di penamang melintang sambungan tumpul gitu ya, di mana well pool itu ya daerah sambungan las yang masih cair namanya pool, genangan, ya genangan masih berupa cairan. Nah daerah satu adalah daerah L atau liquid region, daerah liquid. Di sini suhunya lebih dari 1530 derajat Celcius, masih berupa cairan. Masih berupa cairan. Kemudian ada daerah 2 itu yang sini daerah 2. Suhunya adalah diamati pada waktu sambungan baru selesai dilas. Jadi suhunya antara 1530 ini sampai dengan 1100 derajat Celcius di sini. Karena panas maka di sini masih mengandung butiran austenit yang unstable tadi, tidak stabil. Ya. Kalau di baja karbon, yang butiran austenit tidak bisa terjadi di suhu ruang kan gitu. Kalau kita bicara mengenai austenit stainless steel ya beda lagi ya. Kita belajar masalah
Austenitic stainless steel. Nah, daerah 2 atau gamma region, suhunya dari 1530 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Di sini ferrit dan perlit yang berasal dari base metal berubah menjadi austenit. Austenit adalah fase yang stabil pada range suhu ini. Ya, kalau kita lihat di FEC diagram, austenit itu stabil di sini. Ya. Ini di bawah, di atas 23, tergantung dari karbon, bukan karbon, ya, persen karbon. Nah, ini austenit stabil di sini. Ya. Kalau suhunya di ruang, austenit tidak ada karena baja karbon. Dan kemudian terjadi pertumbuhan butiran austenit. Jadi austenit itu suhu semakin tinggi dia makin tumbuh, ya, makin besar ya, makin tumbuh karena suhunya dipanasan lagi ya tumbuh tapi leleh jadi liquid. Nah ini butirannya masih besar. Oke. Kemudian daerah 3 masih berupa daerah austenit, besi gamma region. Ya. Temperature range from 850 sampai dengan 1100 Celcius. 1100 sampai 850. Nah, di sini austenit itu mulai mengecil ukurannya. Lalu ada karbida, bilik namanya karbida. Karbida itu karbon. Mulai timbul situ. Nah, austenit masih berada dalam kondisi stabil, tetapi semua karbida atau karbon tidak seluruhnya larut, dia mulai mengendap, mulai timbul karbon mengendap. Dan ya pertumbuhan butirannya mulai stop ya karena suhunya beda. Jadi kalau di suhu ini terjadi pertumbuhan butiran austenit ya, nanti suhunya lebih tinggi lagi leleh. Nah suhu semakin rendah maka butirannya jadi kecil, lalu yang namanya karbon yang tadinya larut di dalam butiran di dalam austenit dia mulai terbentuk karbida yang bilik ya, karbida. Lalu daerah 4 adalah alpha gamma region. Ya, range suhunya ini 850 sampai 723. Nah, 723 ini adalah suhu A1 baja karbon. Nah, di sini timbullah yang namanya perlit green. Jadi karbida ini berkumpul karena suhunya rendah, dia memiliki kelarutan yang tinggi. Mengalami larutan yang rendah ya, sehingga dia berkumpul satu sama lainnya membentuk hitam-hitam karbon. Namanya adalah karlit itu kaya dengan karbon. Yang putih-putih ini masih berupa ferrit tadi. Nah, itu di region nomor 4 tadi, region nomor 4. Nah, transformasi dari austenit itu hanya terjadi sebagian saja. Kemudian timbul campuran of original ferrit, green and small austenit green. Jadi di sini timbul austenit ini berubah menjadi ferrit ya sebagian masih dan ferrit dan ferrit ya sebagian. Kemudian di region nomor 5 itu suhunya rendah, berbeda lagi 723 sampai dengan 500 derajat Celcius. Ini timbul yang namanya butiran ferrit. Mulai ferrit sama ferrit. Ferrit ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil-kecil ya. Ferrit yang putih-putih. Ferrit ini. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Tidak mungkin. Maksudnya punya tidak final, tidak mungkin. Nah, ini alpha FEC region. Ferrit region. Temperature range from 500 sampai dengan 723 Celcius. Ferrit stabil pada kondisi atau pada range temperature ya, dalam jangka waktu yang singkat. Kemudian terjadi rekristalisasi pembentukan kristal kembali, atau bisa terjadi pertumbuhan butiran ferrit. Ya. Jadi ada beberapa butiran ferrit yang punya besar-besar. Ferrit colony remain unchanged. Karbida tidak memiliki waktu untuk terbentuk menjadi suatu bentuk yang bunder-bunder, spheroidal seperti bola. Jadi kesimpulannya adalah pada ring suhu region nomor 5 seluruh austenit di sini ya, karena suhunya rendah
karena dia di suhu tidak stabil, maka dia berubah menjadi ferit dan perlit. Yang warnanya hitam-hitam ini adalah perlit ya, karena banyak karbonnya. Karbon berasal dari kayak bintik-bintik hitam ini ya. Karena suhunya rendah dia maka tidak larut. Kalau karbon dipanaskan maka dia larut, dan ada karbon maksudnya ada gambar hitam-hitamnya di sini ya. Nah, dia menjadi butiran yang sulit. Suhu makin kecil maka karbon ini kelarutan yang rendah sehingga timbul yang namanya kumpulan di sini. Lalu butiran feritnya ada yang ukuran besar, ada yang kecil di sini ya. Jadi ukurannya tidak mungkin. Kemudian kita lihat yang region terakhir yaitu ukuran dari 500 derajat Celcius. Nah ini daerah ini ada daerah di luar Asia. Area 5 tadi sudah saya jelaskan. Kemudian area 6 ini adalah temperature less than 500 Celcius. Di sini adalah di luar Asia. Ya struktur mikronya tidak, ini masih berupa struktur mikro baja karbon yang habis dirol, terdiri dari ferit dan perlit ya. Ferit yang putih, perlit yang warnanya gelap. Jadi kalian lihat di sini bahwa pada kondisi setelah pengelasan ya, selesai, maka daerah saya itu batasnya sampai 7,3 di sini. Kalian lihat di sini bahwa di sini butiran-butiran ini ada yang besar dan yang kecil feritnya. Makanya salah satu fungsi dari salah satu fungsi dari preheat ya, itu adalah untuk ya membuat supaya tidak terjadi perbedaan ukuran yang besar. Salah satu fungsi dari preheat. Sedangkan post-heat adalah untuk menahan supaya suhunya tinggi. Supaya apa? Supaya kalau ada gas hidrogen masuk sini, maka gasnya bisa keluar kembali sehingga mengurangi timbulnya hidrogen cracking atau hidrogen endotherm. Nah, ini adalah gambar dari buku lainnya ya. Kalian lihat di sini bahwa ini strukturnya terdiri dari kolumnar, butiran kecil, butiran besar-besar. Jadi butiran besar ini terjadi pada string suhu sekitar 1100 sampai dengan 1500 derajat Celcius dari sini. Ini butiran arsenik. Kemudian yang namanya AZ itu suhunya sekitar sini, 723. Nah ini batas dari daerah AZ. Karena lihat di sini bahwa struktur mikronya beda-beda besarnya. Nah, salah satu fungsi dari PDHT ya. Kemudian preheat ya. Preheat itu PDHT itu adalah untuk menyamakan ukuran butiran struktur mikro ya. Jadi biar ada yang besar sekali dan kecil sekali. Itu salah satu fungsi dari PDHT. Kalau preheat fungsinya adalah untuk ya menyamakan struktur mikro biar ada yang sama, hampir sama. Cuma ini fungsinya adalah untuk mengubah sifat mekanis. Ini adalah untuk mengurangi terjadinya deformasi. Oke, ini akan saya jelaskan sebentar lagi.